Podcast, selamat datang di Bataknesia Channel. Sekarang ini sangat mengecewakan, tetapi saya betul-betul minta maaf. Saya sudah berjuang dengan mengorbankan segalanya, baik pikiran, materi maupun waktu. Saya membiayai semua perkara ini, tapi saya tidak bermaksud mengungkit-ungkit itu. Tetapi karena Presiden tidak mau berbuat sesuatu, maka pada akhirnya, kecuali hanya 4 kali mengatakan buka seterang-terangnya, memang kita harus akui dia mengatakan itu 4 kali dalam 4 kali momen. Pada akhirnya apa yang saya perkirakan perkara ini akan menjadi balilut sudah terjadi. Kamarudin Simanjuntak akhirnya muncul di hadapan publik setelah beberapa pekan tidak diketahui keberadaannya. Kasus kematian Brigadir Yosua yang ditangani oleh Kamarudin Simanjuntak sebagai pengacara dari pihak korban cukup menguras waktu lama yang hingga saat ini belum mendapat titik temu. Sebagaimana informasi yang telah beredar, kasus kematian Brigadir J dipenuhi dengan berbagai misteri hingga sulit untuk mendapat penyelesaian akhir. Dalam pandangan Kamarudin Simanjuntak sebagai kuasa hukum pihak korban menjelaskan bahwa salah satu indikator berlarutnya kasus ini disebabkan oleh banyaknya keterlibatan para penguasa dan petinggi di tingkat pemerintahan maupun Polri. Pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak menyampaikan permohonan maaf kepada publik lantaran belum bisa menuntaskan kasus pembunuhan kliennya. Meski telah berusaha maksimal dengan mengorbankan baik materi, pikiran dan waktu, akan tetapi kasus ini masih jalan di tempat. Tetapi sekarang ini sangat mengecewakan. Saya betul-betul minta maaf, saya sudah berjuang dengan mengorbankan segalanya, baik pikiran, materi maupun waktu. Saya membiayai semua ini tetapi bukan bermaksud mengungkit-ungkit itu, kata Pak Kamarudin dilansir dari video TikTok @tobellyboy. Ia pun sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi karena ayah Brigadir J, Pak Samuel, juga sudah lelah untuk menuntaskan kasus tersebut. Kemudian saya juga memohon maaf atas nama keluarga karena Pak Samuel sebagai orang tua daripada almarhum sudah menyatakan sudah selesai bahwa anak saya tidak bisa kembali tuturnya. Kemarin saat saya ke Jambi, beliau berpesan, "Sudah cukup Pak, kami sudah capek Pak, kami mendengar aja capek, demikian juga masyarakat bilang kami hanya mengikuti saja capek. Apalagi Bapak yang melakukan," katanya lanjutnya. Meskipun begitu, ia mengaku tidak keberatan dengan hal tersebut. Justru yang membuatnya kecewa ialah kinerja Polri yang menurutnya lambat. Sejak bulan Juli proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J belum menemui titik terang. Kini kasus tersebut terancam valilut karena sudah 3 bulan kasus tersebut tidak masuk ke persidangan. Pada akhirnya seperti yang saya perkirakan, perkara ini akan menjadi valilut sudah terjadi. Artinya sudah 3 bulan berturut-turut sejak Juli, Agustus, September perkara tidak terang-terang. Padahal saya katakan dulu kalau saya yang menjadi penyidik, setengah hari saya garansi kasus selesai. Tidak sampai seminggu 2 minggu sampai ada tahap 2 itu dengan kecerdasan saya, ujarnya. Oleh karena itu ia mengatakan kinerja Polri sangat lambat. Menurutnya seharusnya sudah ada 30-30 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga hari ini hanya ada 5 tersangka utama dan 6 tersangka obstruction of justice. Harusnya sudah banyak tersangka, minimal 25-30 tersangka, sampai hari ini baru 5 ditambah dengan 7. Yang 7 itu pun juga salah satu dari 5 itu, yaitu tersangka obstruction of justice, paparnya. Menurutnya kelambatan proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J ini tidak lepas dari sikap Presiden Joko Widodo yang menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada Polri. Menurutnya Presiden tidak cukup hanya memberikan instruksi untuk membuka kasus ini seterang-terangnya termasuk kepada publik. Tetapi karena Presiden tidak mau berbuat sesuatu, maka pada akhirnya, kecuali hanya mengatakan 4 kali buka seterang-terangnya, memang kita akui dia mengatakan itu 4 kali dalam 4 kali momen ungkapnya.
Presiden membiarkan Polri terjebak dalam lumpur itu, akhirnya sampai dengan hari ini mereka terjebak tidak bisa keluar, ujarnya. Kemudian ia pun berpesan agar masyarakat dapat belajar dari kasus ini dengan memilih pemimpin yang baik dan bertanggung jawab pada pemilihan umum 2024. Saling berbagi, itulah yang bisa saya katakan. Untuk saat ini ya saya mohon maaf ya, kita siap-siap kecewa karena sampai dengan sore hari ini perkaranya hanya muter-muter di sini saja dan Presiden tidak melakukan apa-apa kecuali mengatakan buka seterang-terangnya sebanyak 4 kali, tetapi belum ada action yang nyata dari Presiden untuk menyelesaikan permasalahan yang membelit baik kepolisian maupun kejaksaan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.